Kasus penambahan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 Kabupaten Nganjuk sangat mengejutkan. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah bertambahnya pasien hanya berkisar 10 hingga 30 orang. Namun pada hari Jumat 15 Januari 2021, sebanyak 230 orang dinyatakan positif COVID-19. Saya sedang berada di Rumah Sakit Kertosono. Kita akan temui Dr. Hendri selaku juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk hari ini lonjakannya luar biasa dan fantastis sekali. Jadi 230 orang hari ini hasil swabnya positif terpapar COVID-19. Seperti apa dan bagaimana Dr. Hendri menjelaskan terkait hal itu? Mari kita sama-sama melakukan wawancara ke Dr. Hendri. Menurut Dr. Hendrianto, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengatakan lonjakan pasien tersebut diketahui setelah pihaknya melakukan scanning dan tracing secara mendalam. Rata-rata dari pasien terkonfirmasi itu masuk dalam usia produktif dan penambahan pasien itu berasal dari beberapa klaster, yakni klaster perjalanan, klaster keluarga, klaster kerumunan, dan klaster tenaga kesehatan. Akan di Nganjuk begitu fantastis untuk 2 hari terakhir ini. Ya, jadi memang 2 hari terakhir, bahkan kemarin yang paling fantastis, sejumlah 230 orang terkonfirmasi positif. Itu karena kita yang pertama melakukan testing dan tracing yang cukup luas. Seperti kita ketahui, RSUD Nganjuk sudah punya fasilitas alat pemeriksaan PCR. Kemudian selain itu, Puskesmas juga sudah bisa melakukan pemeriksaan swab, artinya sudah bisa mengambil sampel swab, tapi tetap harus diperiksa lewat laboratorium yang ada di Surabaya. Nah, terkait itu kebetulan kemarin itu hasilnya ini kok keluarnya hampir bersamaan. Jadi yang terjadi lonjakan yang sedemikian banyak. Ya. Seperti itu. Ada klaster khusus yang bisa dideteksi dari sekian banyak kasus itu? Jadi klaster yang kita deteksi itu yang banyak adalah klaster perjalanan. Dari perjalanan mungkin habis bepergian keluarga maupun mungkin perjalanan karena keperluan dinas. Dan ini akan berdampak menjadi klaster keluarga maupun klaster perkantoran. Ini yang saat ini di Kabupaten Nganjuk cukup banyak. Terus kemudian ada lagi klaster hajatan. Ada lagi yang cukup banyak adalah teman-teman dari nakes. Daya tahan tubuh juga berpengaruh. Selama daya tahan tubuh kita cukup optimal, saya kira misalkan kebetulan pada saat itu kita terpapar, mungkin kita tidak sampai sakit. Kemudian kondisi seperti ini, petunjuk Pak Bupati apa yang harus dilakukan? Kabupaten ini selalu menghimbau pada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Sebetulnya mudah, hanya dengan 3M saja. Yaitu menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan. Ya, seperti kita ketahui 2 hari terakhir ini kita akan masuk dalam zona merah. Pak Bupati sudah rapat koordinasi dengan seluruh satgas yang ada. Ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pak Bupati. Jadi yang pertama adalah terkait dengan operasi justisi akan ditingkatkan. Kemudian pembelajaran sementara masih daring. Kemudian kafe-kafe untuk membatasi
jam buka. Untuk ibadah tetap pakai protokol kesehatan dengan kapasitas 50%. Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan membuka tambahan rumah sakit darurat selain rumah sakit darurat Bu Sendok. Direncanakan yang ada di Balung Gebang, Gondang, dan Sawahan. Itu salah satu rekomendasi dari Pak Bupati. Laporan kumulatif Kabupaten Nganjuk pada tanggal 15 Januari 2021 adalah suspek sebanyak 894 orang, probable 26 orang, kontak erat 7.589 orang, dan terkonfirmasi positif sebanyak 1.642 orang. Dengan adanya kasus lonjakan ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya untuk memberikan perawatan kepada pasien COVID-19. Salah satunya dengan menambah rumah sakit darurat tidak hanya di Empu Sendok tetapi juga di kantor Balai Diklat Pelatihan BLPP Balong Gebang dan Hotel Karya Wisata Sanggrahan. Dari Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan.